Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 12 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yesus Jawaban Hidupku. Yesus Jawaban Hidupku. Firman Tuhan terambil dalam Matius 15 ayat 29 sampai dengan ke-31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan adalah jawaban hidupku dan Yesus adalah jawaban hidupku. Hidup kami semua dijawab oleh Tuhan di dalam segala kebutuhan dan permasalahannya. Kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus adalah jawaban hidupku. Ada sebagian orang berkata, betulkah Tuhan yang menyediakan semuanya? Kalau kamu tidak bekerja, Tuhan tidak akan berikan. Kalau engkau tidak kemudian bersungguh-sungguh, Tuhan juga tidak akan berikan. Menjadi sebuah pertanyaan, benarkah bahwa ada upaya dan usaha kita untuk mewujudkan sesuatu yang kita butuhkan? Mari kita belajar dengan cara berpikir yang lebih logis. Kalau segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, maka tidak ada satu hal pun yang berasal dari diri kita sendiri. Kembali sahabat seperjalanan, kita pahami kalimat ini. Kalau segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah, maka tidak ada satu hal pun yang kita bisa dapatkan itu berangkat daripada diri kita sendiri. Sahabat seperjalanan, banyak orang yang tidak mempercayai bahwa Tuhan itu tidak bisa membantu kita kalau kita tidak berjuang dan kita tidak berusaha. Yang menjadi sebuah pertanyaan, siapa yang menyebabkan kita bisa berjuang? Siapa yang menyebabkan kita bisa berusaha? Siapa yang membuat kita bisa berpikir, punya hikmat, punya kecerdasan? Siapa yang menciptakan hikmat, kepandaian, otak yang ada pada kita? Kalau kita berjuang dengan jerih payah, dengan tangan, kaki, dan seluruh hidup kita, menjadi sebuah pertanyaan. Siapa yang menciptakan tangan? Siapa yang menciptakan kaki? Kalau kita menjadi orang yang pandai dan kita menjadi pembicara motivator dan tatkala setiap kali diundang, maka tentu itu adalah pundi-pundi uang yang memberkati dirimu dan keluargamu. Yang menjadi sebuah pertanyaan, siapa yang menciptakan mulutmu? Siapa yang membuat engkau bisa berbicara? Siapa yang membuat engkau mampu melihat? Siapa yang membuat engkau mampu berjalan? Sahabat seperjalanan, waktu kita membaca pada bagian konteks firman Tuhan Matius 15 ayat 29 sampai 31. Tuhan itu tidak hanya membuat yang timpang kemudian bisa berjalan, yang bisu bisa bicara, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Tetapi sewaktu kita belum mengalami sakit seperti yang terjadi dialami oleh setiap kita masing-masing, maka proses semuanya itu adalah semuanya berasal dari Tuhan. Waktu kita takjub, kita terkagum-kagum bagaimana proses pembentukan janin di dalam bayi seorang ibu. Dari 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dipelajari di sekolah. Dan sahabat seperjalanan tentu sedikit banyak pernah melihatnya. Apalagi seorang ibu yang melihat perkembangan anak dalam kandungannya. Dan kita melihat tatkala kita ke dokter, lewat alat yang dipakai, kita bisa melihat bentuk daripada bayi yang dalam kandungan. Siapa yang membuat segala sesuatunya? Yaitu Allah yang maha luar biasa. Jadi tidak ada kata lain bahwa seluruh kehidupan kita adalah jawabannya adalah di dalam nama Tuhan. Tidak ada satu jengkal sekalipun, tidak ada satu hal yang baik sekalipun yang berangkatnya itu karena dari diri kita sendiri. Semuanya berasal dari Allah. Sehingga ada sebuah kalimat mengatakan, all the glory must be to the Lord. Segala kemuliaan itu hanya dibuat kepada Allah.
Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu yang menjadikan hidup kita. Sewaktu kita membaca pada ayat bagian terakhir, setelah Tuhan menyembuhkan sedemikian banyak orang buta, orang bisu, orang timpang, orang lumpuh. Yang bisu bisa berkata-kata, yang timpang bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Dan firman Tuhan berkata, mereka yang disembuhkan itu memuliakan Allah Israel. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang. Tidak hanya berpikir untuk meminta segala kebaikan Allah. Karena sebelum kita meminta pun Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah memberikan. Tuhan sudah menganugerahkan. Dan Tuhan sudah melimpahkan. Apa tindakan yang kita perlu lakukan kalau Tuhan itu sudah menjawab bahkan sebelum kita berdoa? Maka apa yang seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka memuliakan Allah Israel. Dan itu yang harus kita lakukan. Biarlah kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah yang memberkati kita, yang memberikan kepada kita kelancaran, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Dan kita boleh berkata seperti orang-orang yang sakit yang disembuhkan oleh Allah. Mereka semuanya memuliakan Allah Israel. Dan setiap sahabat perjalanan pun kemudian memuliakan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah buat semua umat manusia di seluruh muka bumi ini yang merupakan ciptaan Tuhan. Segala kemuliaan kita harus kembalikan kepada Allah. Bagaimana kita cara mengembalikan kemuliaan Allah? Maka caranya adalah seperti bagaimana anak harus menyenangkan orang tuanya. Kita mendengar semua nasihat orang tua dan kita melaksanakannya. Demikian juga dalam hubungan dengan Tuhan. Kita mendengar semua perintah Tuhan dan kita melaksanakannya, kita melakukannya, kita mentaatinya tanpa mencoba untuk berontak, tanpa mencoba untuk melawan, tanpa mencoba untuk belajar berdebat dengan Allah. Siapa saudara-saudara? Kalau kita itu adalah sumber segala sesuatunya berasal dari Allah, kita mau berdebat dengan sumber kebaikan, sumber anugerah, sumber kasih setia yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Mari sahabat seperjalanan, kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu diri kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Tidak ada hal baik satu jengkal sekalipun yang bersumber dari diri kita sendiri. Bagaimana kita cara memuliakan Allah? Mari kita belajar mensyukuri dengan memakai semua yang ada pada diri kita buat kemuliaan Tuhan. Kalau kita ada kelebihan, kita belajar berbagi. Kalau kita ada kelebihan, jauhi sikap angkuh, sombong, dan merasa diri sebagai yang lebih hebat dari orang lain yang tidak mendapatkan pencapaian seperti yang kita dapatkan. Karena kita ingat, satu langkah yang kita lakukan pun itu bersumber dari Allah. Satu helaan nafas yang kita hirup pun itu bersumber dari Allah. Suatu kita bisa memandang hal-hal indah. Satu waktu kita membuka mata, kemudian kita menutupnya lagi dalam waktu beberapa detik, kita bisa melihat keindahan itu pun semuanya bersumber dari Allah. Dan biarlah kita boleh sepakat bersama, segala kemuliaan hanya buat Allah Israel, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang sudah menopang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa bahwa Engkaulah jawaban doa kami. Engkaulah sumber berkat, sumber pertolongan, dan sumber segala sesuatu. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Katakan dalam hidupmu bahwa Yesus dan Tuhan adalah jawaban hidupku. Amin.